Tinggi sekali ya. Saya paham sih Bapak Gembala sudah tinggi. Tapi di sini aja kali ya, lebih enak di sini kali ya. Hah? Oh, ada kameranya, oh maaf. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini pertama kali saya kesini ya. Saya dikasih tahu untuk menyampaikan firman Tuhan oleh Bapak Gembala. Saya pikir di mana gerejanya ya Lusuhan? Oh iya, di bekas rumahnya Saudari Swatli ya dulu ya. Oh iya, kalau rumahnya Swatli saya tahu. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pada saya pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rasa saya bukan orang asing di sini ya. Apa saya perlu perkenalan? Oh, masih ada yang nggak tahu ya, oke. Ya, saya Pendeta Handri Rumimpunu. Saya saat ini melayani pekerjaan Tuhan di GPDI Grogol. Dulu saya juga ikut membantu pelayanan di Losufan ini bersama dengan ada teman-teman saya juga. Dan kemudian saya sekarang melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Grogol. Puji Tuhan, itu saja perkenalan saya. Baik, mari saya jemput kita berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita akan menghormati firman Tuhan pada saat ini. Kita membuka di dalam Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca ayatnya yang ke-20. Tapi yang menjadi perhatian kita dari ayat 17, tapi saya akan baca dari ayat yang ke-20. Berbunyi demikian. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Sekali lagi, tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Kalau mungkin Bapak Ibu membaca ayat di Alkitab Bapak Ibu berbeda dengan saya, ini bukan Alkitab sesat ya. Ini Alkitab terjemahan yang baru, jadi agak berbeda dalam tulisannya. Nah, kalau kita membaca ayat ini adalah merupakan pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Kenapa Rasul Paulus harus menyampaikan hal ini kepada jemaat di Efesus terkait dengan kehidupan manusia yang baru? Kalau kita berbicara tentang manusia yang baru, itu berbicara tentang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang baru di dalam Tuhan, kita dibaharui di dalam Tuhan. Namun Paulus katakan, setelah kita hidup baru, setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita dibaharui di dalam Tuhan, Rasul Paulus katakan, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Nah, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, kepada orang-orang yang sudah hidup baru, bahwa kita jangan hidup lagi menurut keinginan kita, menurut kehendak kita. Kenapa? Karena kita sudah menjadi baru.
Nah, orang-orang yang tidak percaya, tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, yang hidupnya belum dibaharui, semua perbuatan mereka, semua tingkah laku mereka itu adalah sia-sia. Yang ada di dalam pikiran mereka adalah perbuatan yang sia-sia. Sehingga Rasul Paulus katakan kepada mereka di ayat yang ke-19, perasaan mereka telah menjadi tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan yang cemar. Nah, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, artinya orang-orang yang belum dibaharui oleh Tuhan dalam perbuatan mereka, dalam tingkah laku mereka hanya menuruti hawa nafsu. Mereka hanya mengikuti apa yang menjadi keinginan hati mereka, keinginan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, Rasul Paulus katakan, kamu bukan demikian. Kamu bukan demikian karena kamu sudah belajar mengenal Kristus. Artinya bahwa orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan adalah orang-orang yang sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Banyak belajar tentang Kristus. Banyak belajar tentang hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang ada di Losufan ini adalah jemaat yang sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Bapak Gembala Saudara adalah Bapak Gembala seorang pengajar. Dan dia banyak mengajar. Nah, saya percaya jemaat yang ada di Losufan ini adalah jemaat yang banyak belajar tentang firman Tuhan. Nah, kalau Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat di Efesus adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat yang selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan di dalam pergaulan mereka, dalam persekutuan mereka dengan Tuhan, mereka banyak belajar tentang firman Tuhan. Mereka banyak belajar tentang hal-hal yang benar. Nah, Paulus katakan kepada mereka, jangan sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Seringkali yang ada di dalam pikiran mereka seperti yang Rasul Paulus katakan, perasaan mereka tumpul. Semua yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Perbuatan yang sia-sia adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menuruti keinginannya sendiri, suka-sukanya dia sendiri. Dia mau berbuat dosa, dia mau berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang seringkali menurut pendapat dia itu benar, yang seringkali menurut pemahaman dia itu benar, tapi ternyata salah di mata Tuhan. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya belum dibaharui oleh Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan, kita sudah mengenal, kalau dikatakan di sini sudah belajar mengenal, belajar banyak tentang Tuhan, bahkan dikatakan mengenal Kristus. Dikatakan sebagai orang-orang yang mengenal Kristus adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mengenal Kristus bukan sekedar dia tahu, dia kenal. Bukan sekedar saya kenal saudari Ibu Lina, karena bukan sekedar kenal seperti itu. Tahu. Kita mengenal Tuhan adalah ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Nah, Rasul Paulus katakan, kita sudah belajar tentang firman Tuhan, dan kita sudah mengenal Kristus.
Tadi saya katakan mengenal Kristus adalah orang yang memiliki hubungan yang sangat intim, yang dekat dengan Tuhan. Hubungan seperti hubungan suami istri, dekat, sangat dekat. Kalau dikatakan kenal, berarti orang itu adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Nah, Rasul Paulus katakan, kamu sudah belajar, sudah mengenal Kristus. Berarti dalam hidup kita bertindak bukan menurut kehendak kita lagi. Kita melakukan segala sesuatu bukan menurut keinginan kita lagi, tapi kita menurut kehendak Tuhan. Karena kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita sudah tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita sudah tahu apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, maka dalam segala apa yang kita lakukan, segala yang kita lakukan adalah segala yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah keliru untuk bertindak. Kenapa? Karena kita bertindak menurut kehendak Tuhan. Karena kita sudah tahu, kita sudah belajar, kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kita tahu isi hatinya Tuhan, kita mengerti isi hatinya Tuhan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita yang sudah dekat dengan Tuhan, yang sudah belajar banyak tentang Tuhan, yang sudah memahami kehendak Tuhan. Sekian lama kita menjadi orang percaya, sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap lebih dekat kepada Tuhan, tetap lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1, di sana dikatakan begini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, kami minta, Paulus katakan, dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika itu sudah banyak belajar tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang Paulus sampaikan kepada mereka selama Paulus ada bersama-sama dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Dan kemudian ketika Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, Paulus hanya menyampaikan, mengirimkan surat kepada mereka. Paulus katakan, kamu sudah banyak mendengar supaya kamu harus hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah, bagaimana hidup yang benar di mata Tuhan. Dan Paulus katakan, hal itu memang telah kamu lakukan. Orang-orang jemaat yang ada di Tesalonika sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Paulus. Mereka sudah melakukan hal-hal yang benar. Tapi Paulus katakan, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ternyata apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika selama waktu mereka mengikuti apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh Paulus, mereka hidup berkenan, hidup benar. Tetapi Paulus katakan, itu belum cukup. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi.
Karena Paulus paham, Paulus mengerti bahwa ada begitu banyak sekali masalah, tantangan yang akan dihadapi oleh setiap jemaat yang ada di Tesalonika. Menjelang kedatangan Tuhan, banyak sekali hal-hal yang dialami. Bahkan mereka banyak mengalami tekanan, banyak menghadapi cobaan, banyak menghadapi masalah dalam hidup mereka. Kalau mereka sudah setia kepada Tuhan, kalau mereka sudah hidup berkenan kepada Tuhan, Paulus katakan kamu sudah lakukan itu. Tetapi Paulus bilang lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Kata bersungguh-sungguh di sini Paulus tekankan bahwa sebagai orang yang percaya kita harus lebih lagi dari apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita sudah setia datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, tambah lebih setia lagi. Amin. Tambah lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena di depan kita tidak tahu seperti apa masalah yang akan kita terima. Masalah yang akan kita hadapi. Kalau kita hanya beribadah kepada Tuhan hanya sebatas karena sebuah rutinitas kah itu. Hanya sebatas karena oh ya saya pelayanan di sana. Oh ya saya anggota jemaat di sana. Saya mau datang beribadah. Memang itu hal yang dianjurkan dan kita harus lakukan itu. Tapi harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus katakan menjelang hari kedatangan Tuhan. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dia katakan, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Menjauhi percabulan. Artinya bahwa hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu akan datang, akan menghampiri, dan peluang kita untuk ada di sana itu ada. Tapi kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya yakin kita tidak akan terpengaruh dan kita tidak akan terseret dengan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita sungguh-sungguh. Orang yang setia aja hampir-hampir tidak diselamatkan, kata Rasul Paulus. Berarti yang dituntut kepada kita adalah kesungguhan, keseriusan kita kepada Tuhan. Kalau mungkin di hari-hari ini kita beribadah kepada Tuhan sekedar datang beribadah, tapi mari kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita adalah orang yang sudah begitu banyak menerima kemurahan Tuhan, banyak menerima anugerah Tuhan, banyak menerima kasih setia Tuhan. Mari kita hidup berkenan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Memang kita sudah lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita diminta Tuhan untuk setia, kita sudah setia. Paulus katakan kamu sudah lakukan itu. Tapi dia bilang lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Bukan hanya sekedar kita datang, atau bukan hanya sekedar karena mungkin kita tugas, karena kita pelayanan. Tapi kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita kembali di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus tadi. Di dalam Efesus pasal yang keempat tadi. Kita melihat di ayatnya yang ke-21. Ayat yang ke-21 di sana berkata begini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan selalu dibaharui roh dan pikiran kita. Semakin kita lebih bersungguh-sungguh, semakin banyak hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan semakin kuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kuat kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin bersungguh-sungguh, kita dibaharui dalam pikiran kita. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebuah pesan yang sangat baik, nasihat yang sangat baik yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, dan saya percaya pesan ini pun untuk kita. Pesan ini pun untuk kita, supaya kita selalu dibaharui di dalam Tuhan. Kita mengalami hal-hal yang baru di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dibaharui selalu di dalam Tuhan. Dibaharui bukan pada saat ketika kita percaya saja, tetapi setiap saat, setiap waktu kita dibaharui di dalam Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena kita selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan inginkan, lebih bersungguh-sungguh. Seperti yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih bersungguh-sungguh lagi. 1 Petrus pasal yang keempat. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, kita membaca ayat yang pertama. Di sana berkata begini. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dikatakan Rasul Petrus di dalam ayat yang pertama, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia mati, dia harus mengalami berbagai penderitaan secara badani yang berat. Dia disiksa, dia mengalami kesusahan, bahkan dia difitnah. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Hal-hal ini dia alami oleh Tuhan Yesus. Jadi, kalau seandainya, tapi saya percaya pun kita akan mengalami hal ini. Kalau kita mengalami penderitaan secara badani, kalau kita mengalami kesusahan secara jasmani kita, ingat, Yesus pernah mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat lagi, bahkan lebih parah lagi. Tapi kemudian Yesus mengalami kemenangan. Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kalaupun kita harus mengalami penderitaan, kalaupun kita harus mengalami kesusahan, percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan mengalami kemenangan seperti yang Yesus alami. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, kesusahan,
Jangan takut, jangan khawatir. Kita pasti akan mengalami kemenangan. Selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, selama kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah khawatir, artinya kita tidak akan mengalami kesusahan yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Tapi justru itu akan membuat kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus, mempersenjatai diri kita dengan peristiwa Tuhan Yesus mengalami penderitaan secara badani. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalaupun dia harus mengalami penderitaan, dia pasti akan mengalami kemenangan. Di balik setiap penderitaan, di balik setiap kesusahan, ada kemenangan. Kalau Yesus mengalami penderitaan dan kemudian dalam penderitaan itu dia akhirnya mati di atas kayu salib, dia tidak mati terus, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan cara adalah kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesusahan, kita pasti akan mengalami kemenangan di sana. Asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Selama kita menaruh keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan lebih bersungguh-sungguh. Kalau tadinya kita setia kepada Tuhan mungkin biasa-biasa saja, mari kita lebih bersungguh-sungguh. Seperti saya katakan tadi, kita tidak tahu ke depan seperti apa persoalan yang akan kita lewati. Persoalan jangan kita hindari, tapi kita lewati. Masuki itu bersama dengan Tuhan. Masuki itu bersama dengan ketekunan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membela kita, dan sampai kita mengalami kemenangan. Karena kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Tidak akan terpengaruh dengan apapun yang dihadapi. Tidak akan terpengaruh dengan apapun yang ditawarkan. Karena kita sudah mempunyai pegangan, keyakinan kita. Yesus penolong kita. Yesus juru selamat kita. Yesus pembela kita. Tidak ada yang lain. Mari kita mempersenjatai pikiran kita dengan yang seperti ini. Bahwa setiap kesusahan, setiap penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan, itu hanya sementara. Di ujung sana sedang menanti kemenangan bagi kita. Asal kita mau jalani itu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan apa yang kita miliki. Itu sia-sia. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Mereka selalu mengandalkan kekuatan mereka. Mereka selalu mengandalkan hal-hal yang mereka miliki. Entah itu kekayaan kah, entah itu kepintaran kah. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Dia akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dia ada bersama dengan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan karena dia mengenal Tuhan. Tadi saya katakan orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita kenal, tapi memiliki hubungan yang dekat. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, seberat sebesar apapun persoalan yang akan kita jalani, Tuhan pasti akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita jalani itu bersama dengan Tuhan. Jalani dengan penuh kesungguhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai dan membela kita.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap bergantung kepada Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya bahwa ada kesempatan-kesempatan di mana kita dapat beribadah, ada kesempatan-kesempatan di mana kita dapat berdoa kepada Tuhan, ada kesempatan-kesempatan di mana kita dapat melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Lakukanlah itu, pergunakanlah itu dengan sebaik mungkin untuk Tuhan. Lakukanlah itu dengan sebaik mungkin untuk Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya, mereka melakukan itu untuk supaya dipuji, dilihat oleh orang lain. Oh, supaya dipuji. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan itu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap perkataan kita. Lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bertingkah lakulah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkata-katalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Menjaga lidah kita, menjaga perkataan itu penting. Karena disitulah orang bisa melihat orang yang benar-benar hidup benar dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dilihat dari perkataan, perbuatan, atau tingkah lakunya. Tapi orang yang sungguh-sungguh dan dekat dengan Tuhan, dia selalu bertindak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia selalu melakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk kepentingan kemuliaan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, itu seringkali bertentangan dengan keinginan orang lain. Dan seringkali orang lain katakan kita kayaknya seperti orang udah stres gitu. Kadang-kadang kan ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan ya saudara ya, berbeda dengan pandangan manusia. Manusia menganggap wah ini orang ini sudah aneh gitu. Lakukanlah itu selama itu berkenan di mata Tuhan. Apapun kata orang, apapun dibilang orang seperti apakah kita, tapi saya melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Saya melakukan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Di zaman sekarang ini, banyak sekali godaan yang datang menghampiri kita. Untuk menjatuhkan kita. Dia mau menjatuhkan kita. Dia mau supaya kita terseret dengan hal-hal yang tidak berkenan itu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Yakobus pasal yang keempat, di dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, kita membaca ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Di sana berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu.
Rasul Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah, lawan si iblis. Nah tadi saya katakan, seringkali ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak dibaharui di dalam Tuhan mengatakan kita sudah seperti orang stres gitu. Tapi kita lebih tunduk kepada Tuhan. Lawan si iblis itu. Jangan tunduk pada keinginan manusia. Jangan tunduk kepada keinginan duniawi. Tapi kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Meskipun itu kita dirugikan. Meskipun itu kita harus mengalami, mungkin kita difitnah. Tapi kita lebih tunduk kepada Tuhan daripada keinginan manusia. Ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pergunakan kesempatan. Jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk mau merusak hidup kita, mau menghancurkan iman kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita yang sudah lama jadi anak Tuhan, kita yang sudah setia kepada Tuhan, hanya karena masalah yang kecil kita hancur di hadapan Tuhan. Iman kita hancur. Kerohanian, kepercayaan kita kepada Tuhan hilang. Hanya karena hal yang kecil. Kita tergoda dengan hal-hal yang kecil. Tapi firman Tuhan katakan, lawanlah si iblis. Tunduklah hanya kepada Tuhan. Lebih memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun di sana banyak kesusahan, walaupun di sana banyak penderitaan. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus di pemandangan mata. Tapi kita tetap mengikuti kehendak Tuhan. Tetap adalah di sana terus. Seterusnya tetap setialah di dalam Tuhan. Jangan pernah memberikan kesempatan si iblis untuk mempengaruhi kita. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Maka di sana ada kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari saya jemput kita berdiri. Saya mengundang pemain musik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ya Bapa, 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 ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa,
saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dapat kita lakukan kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Kita mau melakukan segala sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Kita mau hidup benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Untuk supaya kita dapat melakukan semuanya itu, diminta kepada kita untuk lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita berkata saya mencintai Tuhan, berarti kita akan selalu tunduk. Kita akan selalu lebih memilih Tuhan daripada hal-hal yang tidak berkenan, yang ditawarkan oleh dunia, yang di mata kita itu seringkali baik, bagus. Tapi biarlah kita tetap lebih memilih mencintai Tuhan di atas segala-galanya, lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Ku mau cinta Yesus. Nyanyikan pujian ini. Tuhan, ini yang menjadi keyakinan kami. Ini yang menjadi janji kami kepada Engkau. Kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi mencintai Engkau, Tuhan. Kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi di hadapan Engkau untuk lebih tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami semua jemaat Tuhan yang ada di Lesufan ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan selalu berikan kekuatan, kemampuan untuk kami tetap bertahan di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan kami iman yang teguh ya Tuhan, sehingga menjadikan kami orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Biarlah kekuatan Allah, sukacita Allah selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan nyatakan pembelaan selalu ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala di tempat ini yang tidak bersama-sama ya Tuhan. Di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, menjaga, melindungi mereka semua ya Tuhan. Nyatakan selalu kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati juga Bapak Wakil Gembala sekeluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan selalu menolong mereka juga Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami pulang. Tuhan menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.